Pemirsa, pemerintah melalui kepolisian tetap mengusut kasus demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu. Meski hingga saat ini belum ada tim investigasi independen yang dibentuk, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berharap bahwa tim independen yang nanti dibentuk bisa melampaui hasil kerja kepolisian dalam mengungkap siapa aktor besar yang bermain di balik demo rusuh tersebut. Wacana dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh tinggal menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra menyatakan siap memfasilitasi jika dibentuk untuk mengungkap semua fakta yang terjadi. Namun, Yusril memastikan pihaknya tak berdiam saja menunggu dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu. Yusril ingin jika nantinya tim investigasi independen dibentuk bisa fokus mengusut hal-hal yang berada di luar jangkauan investigasi kepolisian, seperti siapa dalang demo rusuh hingga penyandang dana. Jadi kita tidak menunggu terbentuknya tim yang diusulkan Pak Lukman itu baru kita bertindak. Kita bertindak lebih dulu. Bahwa nanti kalau sekiranya Presiden memutuskan akan membentuk tim itu, dan memerintahkan supaya kita membentuk, kita patuh kepada beliau dan kita akan laksanakan pembentukan itu. Tentu akan dicari sinkronisasi dari apa yang sudah dikumpulkan oleh aparat penegak hukum, bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan, mereka yang ditahan, mereka yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan, dan itu nanti bagaimana tim ini akan bekerja saling sinkronisasi antara satu dengan yang lain. Saya kira tidak tabrakan kalau sekiranya tim itu dibentuk, tapi tidak bisa kita tidak berbuat apa-apa menunggu tim dibentuk, sementara di lapangan itu sudah pelaku-pelakunya sudah harus diambil satu langkah hukum yang tegas. Sementara tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus mantan pimpinan KPK, Laude M. Syarif, menilai tak cukup jika hanya diserahkan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap demo rusuh yang menyebabkan 10 orang tewas. Apalagi muncul dugaan keterlibatan oknum aparat. Sekitar 500-an orang yang seperti itu, bahkan ada banyak anak-anak yang tidak mengerti sama sekali. Sehingga pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehingga ada yang hanya ikut-ikutan seperti itu, dan bahkan ada mahasiswa misalnya di Bandung yang meninggal, dia tidak ikut demo seperti itu, tapi diinjak-injak misalnya sampai rusuknya patah dan limpahnya rusak, dan bahkan diajak untuk tidak perlu otopsi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi karena ada keterlibatan aparat, maka seharusnya memang tidak bisa hanya diserahkan hanya kepada aparat. Menurut saya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Yusril tadi. Di sisi lain, mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik memandang positif langkah 6 lembaga HAM membentuk tim gabungan pencari fakta. Namun, hasilnya hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa ada konsekuensi hukum yang mengikat. Oleh karenanya, perlu dibentuk tim investigasi oleh pemerintah. Ada yang satu tim dibentuk oleh Komnas HAM bersama 5 lembaga yang lain. Tapi harus diingat bahwa Komnas HAM yang paling kuat di antara 6 itu, karena punya wewenang untuk investigasi. Tapi sekuat-kuatnya Komnas HAM itu hasilnya adalah rekomendasi. Saya punya pengalaman tahun 2019, kerusuhan yang di Bawaslu itu. Ada 10 yang meninggal, ditembak jelas. Jadi korban itu adalah korban tembakan semuanya. 9 di Jakarta, 1 di Pontianak. Sampai hari ini nggak ditemukan pelakunya. Dan saya nggak melihat ada upaya yang serius untuk mencari siapa sebetulnya pelakunya. Sejalan setelah kemudian terjadi negosiasi politik. Adapun usulan pembentukan tim investigasi disampaikan oleh para tokoh cendekiawan yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa saat bertemu dengan Presiden Prabowo pada Kamis 11 September lalu. Aspirasi yang sama juga sebelumnya diungkap para aktivis dan influencer dalam tuntutan 17+8 yang salah satunya menginginkan dibentuknya tim investigasi independen. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.